Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan manusia yang merupakan tugas mata kuliah anatomi fisiologi dan yang diampu oleh dosen kita tercinta Ibu Pradipta Kurniasanti SKM MGizi. Sebelumnya, perkenalkan nih, nama saya Alifna Ifadia Az-Zahra dengan NIM 21070266064 dari kelas 2C. Langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Yuk simak videonya ya. Sistem pencernaan merupakan suatu sistem organ yang bekerja menerima makanan dari luar. Makanan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana. Kemudian, sari-sari makanan tersebut diserap oleh tubuh melalui rangkaian proses tertentu, baik secara mekanis maupun enzimatik. Selama dalam proses pencernaan, makanan akan dihancurkan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap dan digunakan sel jaringan tubuh. Berbagai perubahan sifat makanan terjadi karena kerja berbagai enzim yang terkandung dalam berbagai cairan pencerna. Setiap jenis zat ini mempunyai tugas khusus, menyaring dan bekerja atas satu jenis makanan dan tidak mempunyai pengaruh terhadap jenis lainnya. Makanan yaitu molekul kompleks berukuran besar seperti nasi, sayur, ikan, telur, daging, dan lain-lain. Kemudian molekul kecil yang terurai lebih sederhana yaitu seperti glukosa, gliserol, asam lemak, asam amino, vitamin, dan mineral. Selanjutnya terdapat organ-organ pencernaan manusia. Saluran pencernaan manusia terdiri atas bagian-bagian berikut ini. Yang pertama ada rongga mulut, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian terdapat alat tambahan yang membantu dalam pencernaan manusia yaitu gigi, lidah, dan kelenjar. Teman-teman dapat melihat bagian-bagian dan letak organ pencernaan pada gambar ya. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Pada gambar berikut ini terdapat macam-macam kelenjar yang termasuk dalam kelenjar pencernaan, yaitu ada kelenjar ludah, hati, lambung, dan pankreas. Proses pencernaan makanan meliputi dua tahap, yaitu tahap pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis terjadi di dalam mulut, yaitu ketika kita mengunyah makanan menggunakan gigi hingga halus. Sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi terjadi di dalam usus, yaitu ketika makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan. Berdasarkan letak proses pencernaannya, pencernaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan ekstraseluler dan intraseluler. Proses pencernaan di dalam usus tergolong pencernaan di luar sel atau ekstraseluler karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Sedangkan pada organisme bersel satu terjadi proses pencernaan intraseluler karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Selanjutnya, masuk ke dalam materi organ pencernaan, yaitu yang pertama ada mulut. Lalu, bagaimana makanan dicerna di dalam rongga mulut? Mari kita bahas. Mulut merupakan suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan rahang bawah serta langit-langit. Dinding di dalam mulut dilapisi oleh sel-sel epitel pipih berlapis-lapis yang memproduksi lendir untuk melindunginya. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Nah, bagaimana proses pencernaan di dalam mulut? Di dalam mulut, sebagian besar terdapat pencernaan mekanik. Makanan dipecah menjadi partikel kecil oleh gigi sehingga dapat dicerna secara kimia di mulut dengan air ludah atau saliva, membolak-balik makanan dan membentuknya menjadi gumpalan yang disebut bolus. Makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Air ludah membantu untuk melunakkan.
Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut juga dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim yang terdapat di dalam saliva antara lain enzim amilase atau petialin yang diproduksi di kelenjar air liur. Enzim ini bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Kemudian ada enzim lipase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mencerna dan menggunakan lemak ASI sepenuhnya. Enzim bekerja dengan memecah lemak susu dan memisahkannya menjadi asam lemak bebas serta gliserol. Selanjutnya ada gigi. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Macam-macam bentuk gigi dan fungsinya dalam proses pencernaan makanan di mulut secara mekanik adalah sebagai berikut. Ada gigi seri yang berbentuk pahat seperti pada gambar yang berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring yang berbentuk lancip dan runcing berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham yang berbentuk rata bergerigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Berikut merupakan berbagai macam fungsi lidah antara lain. Yang pertama ada membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut. Kemudian yang kedua membantu menelan makanan. Yang ketiga mengecap makanan yaitu rasa asin, manis, pahit, dan masam. Dapat dilihat pada gambar berbagai macam bagian lidah yang dapat mengecap rasa. Dan yang terakhir, K juga terhadap dingin, panas, dan tekanan. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu yang pertama kelenjar ludah parotis adalah yang terbesar dan terletak di dekat pelipis. Kemudian ada kelenjar ludah submandibularis adalah nomor 2 besarnya sesudah kelenjar parotis dan terletak di rahang bawah. Kemudian yang ketiga ada kelenjar ludah sublingualis adalah kelenjar ludah yang terkecil dan terletak di bawah lidah. Fungsi saliva yaitu yang pertama mencerna makanan secara kimiawi, yang kedua melembabkan dan melumasi makanan, yang ketiga menguraikan zat tepung menjadi polisakarida dan maltosa. Kemudian yang keempat, zat buangan seperti urea dan asam urat diekskresikan ke dalam saliva. Dan yang kelima, zat antibodi dan antibakteri yang berfungsi untuk membersihkan rongga oral dan membantu memelihara kesehatan oral serta mencegah kerusakan gigi. Lalu, menuju kemana makanan setelah dikunyah di dalam rongga mulut? Nah, yang kedua ini ada organ pencernaan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot lurik dan otot polos yang bekerja secara bergantian untuk meremas dan mendorong makanan. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan saat mendorong makanan disebut gerak peristaltik. Dapat dilihat pada gambar gerak peristaltik kerongkongan saat mendorong makanan menuju lambung. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan sekitar kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selama di dalam esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Makanan ada di dalam esofagus hanya selama 5-9 detik saja. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam organ pencernaan lambung. Lambung merupakan organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Lambung dibagi menjadi 3 bagian yaitu kardia, fundus, dan pilorus.
Kardia merupakan bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan. Sedangkan fundus adalah bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot-otot polos yang tersusun melingkar membentuk lekukan-lekukan. Sedangkan pilorus adalah bagian lambung yang dekat dengan usus halus dan terdapat klep yang disebut klep pilori yang berfungsi untuk menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke dalam lambung. Dapat dilihat pada gambar bagian-bagian lambung manusia. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan ada enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Kemudian, sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung menuju ke usus halus. Setelah 2-5 jam, lambung pun menjadi kosong. Fungsi lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyimpanan makanan. Yang kedua, pencampuran bolus dengan gastric juice atau getah lambung menjadi chyme atau chymus. Yang ketiga, sebagai pengosongan makanan periodik. Yang keempat, sebagai pencegahan masuknya kuman. Dan yang kelima, sebagai absorpsi obat-obatan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam organ pencernaan usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur kemudian akan masuk ke dalam usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Dapat dilihat pada gambar bagian-bagian usus halus. Usus 12 jari atau duodenum merupakan usus yang berbatasan dengan lambung pada ujung pilorus. Pada bagian ini merupakan tempat bermuaranya kelenjar-kelenjar pencernaan, antara lain yang pertama, kelenjar pencernaan di hati. Hati menghasilkan getah empedu dan mengandung garam empedu yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Yang kedua, kelenjar pencernaan di pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya, sedangkan kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya yang berupa enzim atau enzim pencernaan. Kemudian yang ketiga, kelenjar Lieberkühn dan kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari atau duodenum. Kelenjar Brunner menghasilkan hormon sekretin yang merangsang kelenjar Lieberkühn untuk menghasilkan getah usus yang berisi protease, misalnya trypsinogen atau apoenzim, dan koenzim, misalnya enterokinase. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, trypsinogen, dan lipase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Kemudian enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya ada usus kosong atau jejunum. Jejunum merupakan bagian usus halus yang berfungsi untuk menyelesaikan pencernaan yang belum selesai di dalam duodenum. Panjang jejunum sekitar 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi dengan sempurna. Usus kosong dan usus penyerapan digantung dalam tubuh dengan mesenterium. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjol usus atau villi yang memperluas permukaan usus. Usus kosong dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yaitu berkurangnya kelenjar Brunner, dan dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yaitu sedikitnya sel goblet dan plak Peyeri.
Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim sukrosa yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan ada enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selanjutnya ada usus penyerapan atau ileum, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di dalam usus. Penyerapan ini terjadi pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap, yaitu permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dapat berjalan baik. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Panjang ileum sekitar 0,75 sampai 3,5 meter. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau appendix. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke dalam usus halus. Fungsi umbai cacing adalah sebagai tempat penyimpanan bakteri baik untuk membantu proses pencernaan makanan. Umbai cacing menghasilkan zat anti kuman. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam organ pencernaan usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Bakteri Escherichia coli pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia, bahkan ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu. Dapat dilihat pada gambar bahwa usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kolon, yang kedua sekum, dan yang ketiga rektum. Kolon usus pembusuk dibedakan menjadi kolon ascendent atau usus naik, kolon transcendent atau usus miring, dan kolon descendent atau usus turun. Pada kolon banyak hidup mikroorganisme seperti Escherichia coli yang melakukan proses fermentasi sisa-sisa pencernaan sehingga terbentuk feses, vitamin K, dan vitamin B. Selain fermentasi juga terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi beberapa senyawa yang masih berguna bagi tubuh, misalnya air, bilirubin, dan hematin. Yang kedua ada sekum. Pada manusia, sekum tidak digunakan sehingga mengecil atau disebut usus buntu. Akan tetapi, pada hewan pemakan rumput, sekumnya berkembang sangat baik seperti pada kelinci, sapi, dan kambing. Yang ketiga ada rektum. Rektum merupakan tempat menampung sementara feses sebelum dikeluarkan. Jika penampungan di bagian ini terlalu lama, akan terjadi reabsorpsi oleh rektum sehingga sisa-sisa yang seharusnya dibuang akan diserap kembali. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Kemudian sisa-sisa makanan atau feses dikeluarkan melalui organ pencernaan anus. Anus merupakan saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Anus tersusun atas otot polos yang terbentuk sphincter ani yang berfungsi untuk menutup dan membuka anus untuk mengendalikan keluarnya tinja. Proses pelepasan feses disebut defekasi. Kemudian ada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat diakibatkan oleh kelainan sistem pencernaan, masuknya bibit penyakit dan makanan yang tidak baik. Berikut contoh penyakit pada pencernaan. Yang pertama ada gastritis, yaitu radang yang akut atau kondisi kronis pada lapisan mukosa dinding lambung yang disebabkan oleh makanan yang kotor, dan radang yang kronis disebabkan oleh kelebihan asam dalam lambung. Yang kedua ada hepatitis atau radang hati yang menular, yang merupakan infeksi virus pada hati sering meluas melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh virus. Yang ketiga ada diare, yaitu adanya iritasi pada selaput dinding kolon oleh bakteri. Yang keempat ada sembelit.
Kronis bila defekasi terlambat, usus besar mengabsorpsi air secara berlebihan dari feses dan menyebabkan feses menjadi kering dan keras. Bila hal ini terjadi, pengeluaran feses menjadi sulit. Menahan buang air besar pada waktu-waktu yang normal juga dapat menyebabkan sembelit. Yang kelima ada kanker lambung. Gejala permulaan dari kanker lambung hampir sama dengan gejala yang disebabkan gangguan lain pada alat pencernaan, antara lain merasa panas, kehilangan nafsu makan, ketidaksanggupan mencerna atau salah cerna berlangsung terus-menerus, sedikit rasa mual, rasa kembung dan rasa gelisah sesudah makan, dan kadang-kadang timbul rasa nyeri pada lambung. Yang keenam ada hemoroid atau ambeien, pembengkakan vena di daerah anus. Hemoroid cenderung berkembang pada orang-orang yang terlalu lama duduk terus-menerus atau pada orang yang menderita sembelit. Hemoroid juga sering terjadi pada wanita hamil dan orang-orang yang terlalu gemuk. Gejala-gejala hemoroid meliputi rasa gatal-gatal, nyeri, dan pendarahan. Dan yang kedelapan ada keracunan makanan. Umumnya disebabkan oleh bakteri yang terdapat dalam makanan. Bakteri dalam makanan dapat membahayakan atau menghasilkan racun yang membahayakan tubuh. Gejalanya yaitu muntah-muntah, diare, nyeri atau sakit rongga dada dan perut, serta demam. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mudah difahami penjelasannya dan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.